Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 103. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mendengarkan Xiaoyan berkata bahwa obat yang baru saja dia buat mampu melemahkan kesengsaraan petir kelima, atau juga bisa disebut sebagai kesengsaraan kematian. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Dan bagaimana mungkin mereka bisa berani percaya begitu saja? Melihat keterkejutan dari semua orang membuat Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan serius. Sebenarnya formula dari pil obat ini aku dapatkan dari Kaisar Iblis Tua. Setelah mendapatkan jawaban dari seorang Xiaoyan, mereka benar-benar mampu memahami bahwa Xiaoyan memang tidak bohong. Zeni tidak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Pil hati ungu benar-benar tidak ternilai harganya. Mendengarkan ucapan seperti ini semuanya langsung menganggukkan kepalanya penuh dengan antusias. Jika pil peremajaan bisa memicu pembelian besar-besaran di kalangan para wanita, maka pil hati ungu akan membuat semua orang yang berada di puncak bintang 4 Dodi rela kehilangan segalanya untuk mendapatkan benda ini. King Haoran kemudian berkata, jika pil ini dengan khasiat yang dahsyat dilelang dan keberadaannya dipublikasikan secara luas, aku khawatir itu akan mendatangkan masalah besar bagi saudara Xiaoyan, dan bahkan itu adalah bencana yang fatal. Mendengarkan ucapan dari King Haoran membuat mereka semuanya hanya bisa mengangguk. Sementara Xiaoyan tidak pernah berniat untuk melelang pil hati ungu. Dengan lambaian tangannya, kali ini pil hati ungu kembali ke telapak tangan dari Xiaoyan. Dan kemudian dia berkata, apa yang diucapkan oleh kakak Haoran memanglah benar. King Haoran kembali bertanya, saudaraku Xiaoyan, aku perhatikan selama proses alkemis darimu, pil petir yang muncul lebih dari 1 kali. Sebenarnya berapa total pil hati ungu yang telah kau buat? Xiaoyan pun mengatakan 4. King Mu'er tiba-tiba saja berkata, hei pembohong kecil, obatmu ini hanya bisa membantu bintang 4 Dodi tahap puncak naik ke bintang 5, dan itu tidak berguna untuk kita semuanya. Namun ini berguna untuk kalian berempat yang belum mencapai bintang 5 Dodi. Yang dimaksud mereka berempat oleh King Mu'er tentu saja adalah Xiaoyan, Lang Tian, Long Yi, dan juga Xiao Yao. King Haoran melihat pada adiknya dan memberikan teguran, Mu'er, jangan main-main. Pandangan mata dari Haoran kembali melihat Xiaoyan dengan cara yang cukup serius, yang kemudian dia berkata, saudaraku Xiaoyan, aku ingin bertanya padamu, apakah bahan-bahan obat ini untuk memurnikan pil hati ungu sangat sulit ditemukan? Menanggapi pertanyaan cerdas dari seorang Haoran membuat Zeni dan juga Le Shaolong memahami maksud dari King Haoran ini. Xiaoyan juga telah memikirkan sesuatu, dan orang-orang di dalam tempat ini semuanya menatap pada Xiaoyan, sangat menyadari makna dari tatapan mata mereka. Maka Xiaoyan melihat pada Zeni dengan permintaan maaf. Dia mengatakan bahan-bahan obatnya memang sangat sulit untuk ditemukan. Bahkan dengan kekuatan aliansi bisnis, mereka tidak akan pernah mampu menemukan bahan utamanya. Karena ini adalah kura-kura hati ungu, binatang iblis dari zaman kuno. Dan kudengar mereka telah punah setelah bencana kuno. Pandangan mata Xiaoyan melihat ke arah Zeni dan membayangkan mungkin selama ini Zeni telah mengerahkan banyak usaha untuk mencari cangkang kura-kura hati ungu yang telah punah. Semua orang menghela nafas. Kemudian dia berkata, sayang sekali. King Mu'er tiba-tiba saja berseru, hei pembohong kecil, jika kau mengatakan bahan utamanya telah punah, lalu apa yang kau gunakan untuk memurnikan 4 pil hati ungu ini? Mendengarkan pertanyaan dari King Mu'er, mereka semuanya langsung menyadari benar. Jika itu sudah punah, bagaimana memurnikan pil ini, dan dari mana bahannya? Bahkan kita tidak pernah menemukan kura-kura hati ungu selama perjalanan di dalam alam ilusi. Xiaoyan hanya terdiam sejenak untuk memikirkan alasan apa yang harus dia katakan. Bagaimanapun juga Xiaoyan tidak akan pernah mengungkapkan pagoda emas di dalam dirinya dan juga Zanlao. Lebih tepatnya, belum untuk saat ini. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiaoyan tidak punya pilihan lain selain meminta maaf kepada mereka semuanya dengan berkata, maaf untuk hal ini. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku ungkapkan sekarang.
Namun, aku telah menemukan cangkang kura-kura hati ungu. Setelah berkata seperti itu, pandangan mata dari seorang Xiaoyan kembali melihat ke arah Zeni. Zeni pun hanya tersenyum sambil mengatakan, "Sudahlah, kita semua yang berada di dalam tempat ini pasti punya rahasianya sendiri. Setuju kan? Jika Xiaoyan tidak mengatakan rahasia apa yang dia miliki. Tapi untungnya, cangkang kura-kura hati ungu telah ditemukan. Jadi hal ini juga telah menyelamatkan diriku dari pencarian terus-menerus terhadap cangkang kura-kura hati ungu. Xiaoyan, kira-kira berapa banyak cangkang kura-kura hati ungu yang telah kau dapatkan?" Xiaoyan menjawab, "Cukup banyak, dan aku perkirakan mampu memurnikan beberapa ratus pil hati ungu." Semua orang pun langsung kaget. "Apa? Memurnikan beberapa ratus pil hati ungu?" King Haoran kemudian berkata dengan wajah yang serius, "Kurasa semua orang mengerti apa arti dari ratusan pil hati ungu kan? Pil hati ungu sendiri bisa menciptakan kekuatan dahsyat dalam waktu singkat. Dan selama ada beberapa ahli lagi untuk menjaga halaman dari klan Xiao ini, itu bisa dengan cepat menjadi kekuatan kelas 1 di dalam benua Dodi. Sejumlah besar pil hati ungu sudah cukup untuk menjadi kekuatan penentang surga." Zeni dan juga Le Shaolong tercengang setelah mendengarkan kata-kata dari seorang King Haoran. Mereka semuanya membayangkan sebuah pemandangan megah, ratusan orang bintang 5 Dodi dengan kekuatan dahsyat berkumpul di dalam halaman dari klan Xiao. Betapa berharganya pil hati ungu ini yang bisa memproduksi orang-orang bintang 5 Dodi secara massal. Mereka semua merasa beruntung bahwa orang yang mendapatkan formula dari pil obat tersebut adalah Xiaoyan dan bukan pasukan musuh. Setelah sekian lama, mereka di dalam ruangan ini pun langsung tersadar, menghela nafas dengan panjang. Xiao Yao kehilangan ketenangan. Dia pun berdiri hampir tidak stabil dan kemudian berkata, "Xiaoyan, ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik untuk bisa menghidupkan kembali klan Xiao kita." Wajah keriput dari Xiao Yao penuh kegembiraan yang luar biasa, dan Xiaoyan dengan cepat membantu Xiao Yao menyeimbangkan tubuhnya. "Leluhur, tolong pelan-pelan. Bagaimana mungkin aku tidak menginginkan klan Xiaoku menjadi kuat dengan cepat? Tapi leluhur, seperti yang kau tahu, selain dirimu, di seluruh klan Xiao kita, bahkan tidak ada yang memiliki kekuatan di bintang 4 Dodi." Ucapan dari seorang Xiaoyan langsung membuat Xiao Yao nampak pucat. Le Shaolong tiba-tiba saja mengatakan, "Tuan muda, mungkin aku punya sedikit ide, tapi aku tidak yakin apakah kau setuju atau tidak dengan ideku ini." Xiaoyan menganggukkan kepalanya memberikan isyarat bagi Le Shaolong melanjutkan kata-katanya. Le Shaolong pun menatap tajam pada pil hati ungu yang ada di tangan Xiaoyan dan perlahan dia berkata, "Pil hati ungu jelas tidak bisa dilelang. Saat ini tidak ada seorang pun di dalam klan Xiao yang membutuhkannya. Tuan muda Xiaoyan, jika kau ingin merevitalisasi klan Xiao secepat mungkin, kenapa kau tidak mencari beberapa orang di puncak bintang 4 Dodi saja yang memiliki bakat dan juga karakter yang sangat baik serta latar belakang yang relatif bersih?" Zeni setuju dengan saran Le Shaolong. "Benar sekali, Tuan muda Xiaoyan. Selama mereka menandatangani perjanjian darah, mereka akan menjadi anggota dari klan Xiao milikmu." King Haoran juga mendukung. "Bagus, aku rasa saran dari seorang Shaolong itu layak dipertimbangkan. Asalkan itu benar-benar memungkinkan orang-orang di tahap puncak bintang 4 Dodi bisa naik ke bintang 5 Dodi. Ada banyak talenta luar biasa di dalam benua Dodi ini yang bersedia mengabdi kepada klan Xiao. Ketua klan Xiao, bagaimanakah menurut Anda?" Xiao Yao dengan raut wajah gembira menganggukkan kepalanya yang kemudian dia mengatakan, "Bagus, bagus, bagus. Ini adalah ide yang sangat hebat." Xiaoyan juga setuju dengan saran dari Le Shaolong, tapi dia masih memiliki satu keraguan. Khasiat pil hati ungu hanya dinyatakan di dalam formula dari pil obat pemberian Kaisar Iblis Tua, dan tidak ada yang tahu secara pasti apakah hal itu benar-benar memiliki efek yang sebenarnya. Ketika Xiaoyan mengatakan kekhawatirannya ini, Le Shaolong langsung menimpali, "Tuan muda Xiaoyan,
Apakah Anda benar-benar tidak mempercayai kemampuan pemurnian kami? Selama Anda memurnikannya tanpa masalah, aku pikir khasiat pil hati ungu juga telah tercatat oleh Kaisar Iblis II seharusnya juga baik-baik saja. Jika itu ada masalah yang tidak terduga, hanya ada satu kemungkinan. King Mu'er mendesak, tidak sabar pada Le Saolong. Kemungkinan apa? Cepat katakan, jangan setengah-setengah seperti itu. Le Saolong melanjutkan ucapannya. Kecuali jika cangkang kura-kura hati ungu yang ditemukan Tuan Muda Soyen berusia kurang dari 100.000 tahun. Semua orang menatap Soyen penuh dengan penasaran. Mendengarkan hal seperti itu, Soyen langsung berkata, Saolong tidak sepenuhnya salah. Cangkang kura-kura yang aku temukan memang tidak berusia 100.000 tahun, melainkan 200.000 tahun. Semuanya pun saling pandang dan mereka berharap bisa memukul Soyen karena situasi yang sangat serius malah bercanda. Melihat hal seperti ini, King Mu'er dan juga Zeni segera angkat bicara. Tuan Muda Soyen benar-benar orang yang beruntung. Bahkan kita tidak bisa menemukan yang berusia 100.000 tahun, namun dia malah secara diam-diam menemukan yang berusia 200.000 tahun. Aku memperkirakan bahwa khasiat dari pil hati ungu memungkinkan lebih kuat lagi. Tuan Muda Soyen, kenapa kita tidak mencari orang yang berada di puncak bintang 4 saja? Lebih tepatnya, orang itu yang akan mencobanya. Soyen menganggukkan kepalanya sambil berkata, benar, memang seseorang harus ada yang mencobanya, tapi siapa? Di tempat ini aku tidak mengenal siapapun kecuali kalian. Terlebih lagi, khasiat dari pil hati ungu juga belum pernah ada orang yang mendengarnya di dalam benua Dodi. Siapa yang akan percaya? Siapa yang berani memakannya? Terutama, mereka harus terlebih dahulu membuat perjanjian darah. Bukankah ini adalah syarat yang berat? Le Saolong tiba-tiba saja menimpali Tuan Muda Soyen. Kau tidak perlu khawatir tentang hal ini. Aku memiliki beberapa kandidat yang cocok dan mereka semuanya berusia 50.000 tahun, namun masih berada di puncak bintang 4 Dodi tanpa kepercayaan diri yang penuh untuk bisa menembus bintang 5 Dodi. Mereka adalah orang-orang yang bagus dalam segala aspek dan latar belakang juga cukup bersih. Soyen setuju tanpa ragu, karena Saolong telah menganggap mereka cocok. Tentu saja aku tidak ada masalah. Tolong panggilkan orang yang kau rekomendasikan. Biarkan orang itu mencoba pil ini terlebih dahulu. Le Saolong menunjukkan rasa hormatnya. Tuan Muda Soyen, tenang saja. Orang ini adalah saudara-saudaraku selama bertahun-tahun dan aku bisa menjamin kesetiaan mereka. Soyen menganggukkan kepalanya. Aku percaya padamu. Dan kemudian Soyen hendak menyerahkan pil hati ungu yang ada di tangannya kepada Le Saolong. Namun Le Saolong menggelengkan kepalanya sambil berkata, Tuan Muda Soyen, kau tidak perlu memberikanku pil hati ungu. Aku akan membawa orang itu ke tempat ini dan kemudian Tuan Muda Soyen bisa mengambil keputusan. Setelah berkata seperti itu, Le Saolong pun bergegas meninggalkan aula besar. Dan dia pergi secepat mungkin untuk memanggil orang yang telah dia rekomendasikan. Pandangan mata dari seorang King Mu'er melihat ke arah Soyen yang kemudian dia berkata, hei pembohong kecil, pil hati ungu tidak berguna bagiku. Lain kali, buatlah obat yang bisa langsung menaikkan levelku dari bintang 5 ke bintang 6 secara khusus untuk nona muda ini. Soyen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aku menginginkan pil obat dengan khasiat seperti yang kau jelaskan lebih dari siapapun. Jika memang ada, maka kalian semuanya bisa naik ke bintang 6 Dodi dalam waktu 1 malam. Dan aku benar-benar tidak keberatan dalam hal ini. Semua orang pun langsung tertawa berbahak-bahak melihat ekspresi tidak berdaya dari seorang Soyen setelah digoda oleh King Mu'er. Membuat Mu'er merasa cukup puas. Bukankah aku hanya memesan secara pribadi dengan dirimu? Bagaimana jika itu benar-benar ada di masa depan nanti? Orang pertama yang harus kau berikan adalah diriku. Soyen pun hanya bisa menggelengkan kepalanya terhadap sikap dari King Mu'er. Tak lama kemudian, dua sosok kembali masuk ke dalam aula besar ini. Itu adalah Le Saolong dan juga satu orang pria parubaya yang mengikuti di belakangnya. Ketika pria parubaya ini melihat King Haoran, dia tentu saja mengenalinya. Dengan pandangan mata sedikit terkejut, pria parubaya ini menangkupkan kedua tangannya sambil memberikan hormat. Salam hormat Kaisar Iblis. Pria parubaya
tidak melihat ke arah Soyen, dan kemudian Le Shaolong memperkenalkan orang yang telah dia bawa kepada Soyen. Tuan muda Soyen, orang ini adalah temanku bernama Zhan Yi. Pandangan mata dari seorang Soyen langsung melihat ke arah Zhan Yi, mengamati dengan cermat sambil menganggukkan kepalanya. Energi Do atau Doki yang terpancar di dalam tubuh Zhan Yi sangatlah kuat, menunjukkan bahwa orang ini memang telah berada di puncak bintang 4 Dodi dalam kurun waktu yang sangat lama. Mata dari seorang Zhan Yi berbinar penuh dengan kegembiraan, seolah-olah dia melihat secercah harapan dari sebuah keputusasaan. Ketika Soyen mengamati Zhan Yi, gelombang besar langsung melanda hati dari seorang Zhan Yi, dan kemudian Le Shaolong pun memperkenalkan seorang Zhan Yi bukan pada Kaisar Iblis, melainkan pada Soyen. Hal itu membuat Zhan Yi berkata di dalam hatinya, mungkinkah pemuda ini adalah yang memiliki pil hati ungu? Zhan Yi pun dengan cepat menangkupkan kedua tinjunya memberikan hormat. Bolehkah aku menanyakan nama dari tuan muda yang terhormat? Soyen tersenyum tipis dan kemudian dia berkata, saudara Zhan Yi, kau adalah teman dari Shaolong, bersedia mencoba khasiat dari obat yang telah aku buat. Aku sangat berterima kasih pada dirimu. Namun obat ini baru pertama kali dimurnikan. Meskipun aku yakin, tapi khasiatnya belum teruji. Jadi aku tidak bisa menjamin bahwa itu akan sempurna. Apakah kau sudah memikirkan konsekuensinya matang-matang? Zhan Yi sedikit terkejut, tapi dengan cepat memahami implikasi dalam hal itu. Yang kemudian Zhan Yi berkata, ini adalah kelancanganku tuan muda, mohon jangan tersinggung. Aku percaya pada Shaolong, dan karena tuan muda begitu jujur, aku juga percaya pada tuan muda. Aku harap Anda bisa memberikan pil obat itu untuk membantuku mencapai terobosan. Zhan Yi akan mengukir kebaikan ini di dalam hati dan tidak akan pernah melupakan selamanya. Soyen menganggukkan kepalanya dengan puas tatapan. Penghargaan terhadap Zhan Yi terpancar dari mata Soyen. Namun alisnya berkerut dan Soyen terdiam untuk waktu yang lama. Jantung dari seorang Zhan Yi langsung berdebar kencang. Mungkinkah kata-kata sebelumnya tidak cukup untuk menunjukkan tekadnya kepada Soyen? Detik berikutnya Zhan Yi menyadari sesuatu yang kemudian dia berkata, sekali lagi mohon maaf tuan muda Soyen, aku benar-benar lupa. Shaolong sebelumnya pernah mengatakan pada diriku tentang perjanjian darah apabila aku ingin mencoba pil yang telah kau buat. Setelah berkata seperti ini, Zhan Yi langsung menyentuh dahinya. Dia mengeluarkan cairan merah dari dalam dahinya itu. Melihat hal seperti ini membuat Soyen langsung mengerutkan keningnya. Dia mengulurkan telapak tangan dan berkata, tolong hentikan, aku tidak butuh hal itu. Saudara Zhan Yi, berjanji setia padaku saja sudah cukup dan aku sangat berterima kasih. Tapi perjanjian darahmu mungkin bisa kau berikan kepada saudara Shaolong. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat orang-orang di dalam ruangan ini, termasuk Zhan Yi, terkejut dan bingung harus berbuat apa. Ekspresi Haoran menegang, dia menoleh pada Soyen yang wajahnya nampak serius. Zhenny mengepalkan tinjunya. Apapun keputusan yang Soyen buat, dia akan mendukungnya tanpa syarat. Xiaozhan, Nan Erming, Feng Bao, Bayangan Ungu, dan juga yang lainnya merasakan sebuah kehangatan di dalam hati mereka. Jarang sekali Soyen mempercayai semua orang seperti itu, apalagi yang bisa mereka harapkan dari seorang tuan yang bijaksana. King Mu'er cemberut tapi tidak berani berbicara. Wajah Shaolong berubah drastis dan dia berkata dengan tergesa-gesa, tuan muda Soyen, aku sama sekali tidak berani dalam hal ini. Shaolong tidak bisa memikul tanggung jawab yang berat seperti itu. Soyen melambaikan tangannya. Shaolong, setelah sekian lama kita bersama, kau seharusnya mengerti karakterku kan? Aku tidak pandai mengatur berbagai hal selain alkemis dan juga kultivasi. Aku bahkan jauh lebih rendah daripada dirimu dalam aspek-aspek yang lainnya. Le Shaolong pun tidak berani memikul tanggung jawab yang berat dan kemudian dia kembali berkata, Tuan muda Soyen, masalah ini menyangkut kebangkitan dari klan Xiao dan itu sangat penting. Aku harap Tuan muda Soyen akan mencabut perintahnya dan memilih orang lain dari dalam klan Xiao. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tidak seorang pun di dalam klan Xiaoku yang mampu memikul tanggung jawab yang berat seperti ini, Shaolong.
Aku tahu kekhawatiranmu, tapi aku ingin memberitahumu bahwa meskipun secara nominal kita adalah atasan dan juga bawahan, tapi sebenarnya aku menganggap kau sebagai saudaraku. Mungkinkah Saolong, kau tidak mau membantuku berbagi kekhawatiranku saat ini? Saolong kemudian berkata, tapi Tuan Muda Soyen. Soyen kembali menimpali dengan nada yang tegas. Zeni sudah mengurus urusan internal, dan di antara semua orang, hanya kau yang tenang dan juga berhati-hati, mampu menyusun berbagai strategi dan memiliki bakat kepemimpinan yang luar biasa. Katakan padaku, jika kau tidak mau membantuku, lalu siapa lagi yang bisa membantu diriku? Melihat ekspresi Soyen yang sangat serius, Le Saolong tidak bisa berkata apapun lagi. Sementara Xiaozan dan juga yang lainnya, mereka juga terdiam. Le Saolong tahu bahwa Soyen tidak akan pernah menerima perjanjian darahnya. Jika tidak, dia tidak akan mengembalikan perjanjian darah itu kepada semua orang ketika berada di alam ilusi. Justru karena dia tahu Soyen tidak menerima hal ini, maka dia bersikeras agar Soyen setuju terlebih dahulu. Tapi apakah Soyen setuju dalam hal ini? Tentu saja tidak. Soyen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saolong, aku tahu apa permintaanmu, tapi aku tidak akan menyetujuinya. Bagaimanapun juga aku tidak akan pernah menerima perjanjian darah lagi. Jika pil hati ungu terbukti efektif, kau dan aku sama-sama tahu kekuatan seperti apa yang akan dihasilkan, bukan? Itu akan menjadi fondasi kebangkitan klan Xiaoku di masa depan. Namun, kultivasi kekuatan Dao itu penuh dengan krisis dan juga bahaya. Kekuatanku sendiri masih lemah. Aku tidak berani menjamin kapan aku Soyen akan terjatuh. Dan aku sama sekali tidak ingin kekuatan ini hancur karena aku. Alasan aku mempercayakan kekuatan ini pada dirimu justru karena aku memiliki pertimbangan. Kaulah satu-satunya orang yang pantas. Ketika Soyen mengatakan hal seperti ini, semua menyadari bahwa permintaan Le Saolong adalah untuk mengembalikan perjanjian darah miliknya kepada Soyen. Sambil mengagumi Le Saolong sekali lagi, mereka tidak bisa menahan diri untuk semakin mengagumi Soyen juga. Karakter Soyen benar-benar sosok pemimpin yang cukup heroik, memperlakukan seseorang bukan seperti atasan dan bawahan, tapi seperti saudara sendiri. Le Saolong harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Soyen cukup masuk akal. Tapi bukankah akan ada resiko yang sama jika semua hal diserahkan kepada Le Saolong, terutama tentang kemajuan dari klan Xiao? Memikirkan hal seperti ini saja membuat sebuah ide muncul di dalam benak Saolong. Dia menenangkan pikirannya untuk menghindari berbagai resiko yang ada. Le Saolong kemudian segera berkata, Tuan Muda Soyen, bukan berarti Saolong mencoba menghindari tanggung jawab yang kau berikan, tapi memang sulit bagi Saolong sendirian memikul tanggung jawab seperti ini. Saolong memiliki sebuah saran dan aku tidak tahu apakah Tuan Muda Soyen akan setuju atau tidak dengan saranku. Soyen menyipitkan matanya dan berkata, oh, saran apa? Katakan saja. Le Saolong segera menarik Xiaozan, bayangan ungu, Nan Erming, dan juga Fang Bao keluar satu persatu dan berjajar dengan dirinya. Lalu Saolong pun berkata, Tuan Muda Soyen, jika pil hati ungu itu memang efektif, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk langsung membuat ratusan orang bintang 5 Dodi berkumpul di dalam tempat ini. Bagaimana menurut Anda jika kita membagi mereka menjadi 5 tim? Kita berlima akan memimpin satu tim dengan aku sebagai penanggung jawab atas keseluruhan. Tapi setiap anggota tim akan memberikan perjanjian darah kepada para pemimpin tim masing-masing. Bagaimanakah menurut Anda? Jadi bukan aku saja yang menerima perjanjian darah ini, tapi Xiaozan, bayangan ungu, Nan Erming, dan juga Feng Bao. Mereka akan menerima perjanjian darah dari para anggota lainnya yang akan bergabung dengan klan Xiao. Ketika Saolong mengusulkan saran seperti ini, mata semua orang berbinar, terutama Soyen sangat memuji solusi dari seorang Saolong sebagai solusi terbaik. King Haoran pun berkata, bagus, ini adalah sebuah saran yang bagus. Saudaraku Soyen, penglihatanmu memang sangat luar biasa. Saolong benar-benar orang yang berbakat sebagai seorang pemimpin. Soyen tertawa terbahak-bahak
Solong, kalau begitu sudah diputuskan, kau yang atur secara detailnya. Setelah berbicara, pandangan mata dari Soyen melihat Zhan Yi yang orang ini tampak cukup linglung. Menyadari Soyen menatapnya, Zhan Yi tidak berani ragu. Dengan satu jari terfokus, garis darahnya langsung menembus dahi dari Solong, membuktikan kesetiaannya yang tidak tergoyahkan kepada Soyen dengan tindakannya. Soyen memandang Zhan Yi dengan puas dan kemudian dia menjentikkan jarinya. Pil hati ungu terbang ke arah Zhan Yi. Sambil memegang pil berwarna ungu ini, Zhan Yi seolah-olah sedang memegang gunung terberat. Air matanya tak kuasa mengalir di pipinya dan hatinya dipenuhi dengan berbagai macam emosi. Puluhan ribu tahun perjuangan, puluhan ribu tahun pertempuran. Tepat ketika sebuah keputusasaan melanda seorang Zhan Yi, tiba-tiba datang sebuah harapan. Perasaan seperti ini sungguh luar biasa. Dan di saat yang sama, hal itu membuat seseorang akan kehilangan ketenangannya. Soyen kemudian mengatakan, Zhan Yi, kau bisa tinggal di halaman klan Xiao ini. Jika kau ingin maju, kau bisa melakukannya di tempat ini juga. Alasan Soyen mengatakan hal seperti itu karena halaman dari klan Xiao telah di bawah pengaturan dari Zeni. Dan dia bersama dengan King Haoran telah memasang banyak segel perlindungan di dalam halaman klan Xiao yang dibuat oleh orang-orang bintang 7 dan juga bintang 8 Dodi yang akan sepenuhnya mencegah kerusakan yang akan ditimbulkan oleh kesengsaraan kaisar di bawah bintang 8 Dodi. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Zhan Yi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah obat yang dibuat Soyen ini benar-benar mampu membuat Zhan Yi mengatasi kesengsaraan kaisar bintang 5 Dodi dengan mudah? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Cobral Shop.